Halo semuanya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Amin. Siap untuk kita mulai pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak akan memimpin kita di dalam doa. Doa dimulai. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari Tuhan kami datang kepadamu untuk menyerahkan proses belajar mengajar kami dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah pasti menolong kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Nah, untuk kita belajar pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini, hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, Alkitabnya, karena kita belajar firman Tuhan juga pada pagi hari ini. Terus ada buku paket pendidikan agama Kristen, biar kalian juga lancar dalam proses belajarnya. Yang ketiga, alat tulis, supaya hal-hal yang penting bisa kalian tulis, karena otak manusia terbatas, kadang-kadang suka lupa. Oleh karena itu, alat tulis tolong disiapkan. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati kalian. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita masuk di bab yang keempat, dampak hidup beriman dan berpengharapan. Anak-anak, pada minggu lalu kita telah sampai di materi kita tentang Dr. Moore dan lelaki buta. Nah, pada pagi hari ini kita akan lanjut di bagian yang kedua ya, Daniel dan kawan-kawannya. Silakan kalian buka buku paketnya. Anak-anak bisa lihat di halaman yang ke-29. Kita lanjut ke materi kita ya. Ada 3 tokoh dalam kitab Daniel yang memiliki iman dan pengharapan. Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ingat ya, SMA, S-nya Sadrak, M-nya Mesak, dan A-nya Abednego. Suatu ketika Raja Nebukadnezar meminta kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang baik dan memahami berbagai hikmat dan berpengetahuan luas. Ia ingin orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istananya. Mereka akan diajar tulisan dan bahasa orang Kasdim. Di antara mereka ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Beltesazar, Hana dinamai Sadrak, Misael dinamanya Mesak, dan Azaria dinamanya Abednego. Jadi kita lihat bagaimana kisah Daniel dan kawan-kawannya. Mereka termasuk orang yang berhikmat dan berpengetahuan luas. Nah, nama-nama mereka diganti berdasarkan nama-nama orang Kasdim atau sesuai pemberian nama yang diberikan kepada mereka. Dan hal itu tidak menjadi persoalan bagi mereka, namanya diganti. Suatu ketika Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung emas. Di hari penabisan patung tersebut, Raja mengundang para pejabat kerajaan untuk hadir, termasuk di antara mereka Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu Raja mengeluarkan titah, dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rabab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka
haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika juga ke dalam perapian yang nyala. Anak-anak bisa lihat dalam Daniel pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Nah, di sini kita lihat ada persoalan yang muncul ya. Seorang raja yang bernama Nebukadnezar mendirikan sebuah patung emas, dan ketika bunyi seruling sangkakala atau bunyi-bunyi lain dibunyikan, maka semua orang yang hadir di upacara atau di acara tersebut, di peresmian patung tersebut, harus menyembah. Nah, apakah titah ini sulit untuk dilakukan? Tidak bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Israel, karena mereka sudah terbiasa sujud menyembah kepada patung. Tetapi sangat sulit bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego bila mereka menyembah. Mereka telah melanggar perintah Allah, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, patung. Ya, anak-anak bisa baca dalam Keluaran pasal 5 ayat pasal 20 ayat yang kelima. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun ya di bawah kolong langit ini, dan jangan sujud menyembah kepadanya. Itu bagi kita, bagi siapapun orang, kalau tidak takut, tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, maka perintah atau titah ini mungkin tidak bermasalah ya. Ingat, bagi yang tidak sungguh-sungguh. Tetapi bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan untuk disuruh menyembah patung, akan sangat sulit, bahkan tidak mau dilakukan sekalipun nyawanya taruhan. Nah, kita lihat ya bagaimana nanti tanggapan Sadrak, Mesak, dan Abednego terhadap titah tersebut. Jadi jika kamu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego, mana yang akan menjadi pilihan kamu? Apakah sulit untuk sujud? Tidak ada yang sulit, bukan? Sebenarnya mereka tinggal berlutut lalu sujud satu kali dan semuanya sudah beres. Karir mereka dalam kerajaan Babel pun tetap terjaga. Lagi pula, bukankah mereka dapat memohon ampun kepada Allah setelah itu? Karena pasti Allah mengerti situasi yang sedang mereka hadapi. Tapi bukan jalan ini yang mereka ambil. Sadrak, Mesak, dan Abednego lebih memilih untuk tidak menyembah patung. Nah, anak-anakku yang terkasih, coba kalian lihat. Jika kalian di posisinya adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego, mana yang akan kalian pilih? Menyembah patung dalam waktu paling hitungan berapa menit, dan kalian dibebaskan, dan semuanya selesai. Tetapi kita lihat bagaimana jalan yang diambil oleh seorang yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menyembah patung, tapi mereka lebih memilih untuk tidak menyembah patung. Alasannya sederhana. Kita menyembah patung karena situasi, karena keadaan, kita mohon ampun kepada Allah, dan semuanya beres. Sebenarnya raja menyukai 3 orang muda ini. Mereka nampak berbeda dari pemuda lainnya. Mereka memiliki iman, percaya, dan pengharapan yang teguh. Raja masih memberi kesempatan sekali lagi kepada mereka untuk menyembah patung agar mendapatkan pengampunan, tetapi mereka tetap teguh memegang imannya. Jadi kita lihat bagaimana jalan yang diambil oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun raja dikatakan suka dengan mereka, karena mereka dari segi apapun mereka lebih bagus dari pemuda, pemudi, atau orang-orang yang ada pada zaman itu. Bahkan raja masih memberikan mereka kesempatan supaya mereka diampuni, supaya mereka tidak dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Tetapi kita lihat bagaimana iman yang teguh, iman yang tetap berpegang pada kebenaran, iman yang tetap memegang kepada suatu hal yang mereka yakini, yang mereka imani bahwa Allah sanggup menolong kehidupan mereka. Nah, terhadap kesempatan yang diberikan raja kepada mereka, maka mereka pun menjawab, Raja, jika Allah yang kami puja dan sembah sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala itu dan dari dalam tangan ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Anak bisa buka dalam kisah
Ya, Daniel 3 ayat 17-18. Bagaimana ya Daniel dengan kawan tetap memilih untuk tidak menyembah patung dan emas. Ada suatu pernyataan yang sungguh luar biasa. Jika Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, Allah yang kami muliakan, sanggup melepaskan kami ke dalam dari perapian yang menyala, sekalipun Allah tidak melakukannya, kami tidak akan tetap menyembah patung. Ini iman yang luar biasa, pengharapan yang luar biasa yang perlu kita ambil dan kita teladani di dalam kehidupan kita, bahwa kita berpegang teguh pada keyakinan bahwa Yesus tetap Yesus. Apapun keadaan, Yesus tetap Yesus dalam kehidupan kita. Ingat itu anak-anakku yang terkasih, kalian harus memiliki pengharapan, iman yang kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Situasi, masalah boleh ada, tetapi satu Tuhan untuk selama-lamanya. Tidak ada yang lain. Jadi keyakinan seperti ini kita perlu ambil. Situasi yang terjadi hari-hari mungkin buat kita takut. Virus COVID-19 ya, yang tidak kunjung selesai dari bangsa kita, mungkin hal itu bisa membuat kita takut, membuat kita cemas. Ingat, kita punya Tuhan yang luar biasa, Allah yang maha kuasa. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir di dalam kehidupan kita, karena ketakutan, kekhawatiran tidak akan menambah sehasta saja pada jalan kehidupan kita, seperti pembelajaran kita di beberapa waktu yang lalu, pesan Yesus tentang kekhawatiran. Kita tidak perlu khawatir apapun tantangan yang kita hadapi. Apapun keadaan ekonomi orang tua kalian, sulit keadaan kalian, ekonomi orang tua kalian, kalian tetap berpegang teguh. Tuhan sanggup menolong kalian. Ingat, Tuhan yang sama menolong kalian di masa yang lampau. Tuhan yang sama pasti menolong kalian di masa sekarang. Tuhan yang sama pasti menyertai kehidupan kalian untuk selama-lamanya. Keluarga kalian bawa di dalam doa. Untuk pekerjaan orang tua kalian didoakan terus, biar pekerjaannya tetap Tuhan memberkati. Dalam keadaan sulit yang dihadapi orang tua kalian, kalian tetap mendoakannya. Itulah tugas kalian sebagai remaja. Jangan kalian tidak pernah mendoakan orang tua kalian. Doakan mereka sebagai sukses, mereka diberi kesehatan, mereka dilindungi sama Tuhan. Kalian terus mendoakan orang tua kalian. Kalian tidak bisa melakukan apa-apa untuk menolong orang tua kalian, tetapi kalian bisa berdoa kepada orang tua kalian. Keselamatan mereka dalam bekerja, dimanapun mereka berada. Mendengar jawaban mereka, Raja melipat gandakan hukuman mereka. Ia meminta supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Daniel 3 ayat 19. Menghadapi hukuman mati, iman mereka tetap teguh. Pengharapan mereka semakin kuat kepada Allah, penyelamatnya. Allah meluputkan mereka dari kematian. Kobaran api yang bernyala tidak mampu memusnahkan mereka karena Allah telah menyelamatkan mereka. Jadi kita lihat, seburuk apapun masalah dalam kehidupan kita atau seburuk apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita tetap berpegang teguh. Seperti yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita lihat bagaimana ketika raja mendengar jawaban mereka, maka hati raja menjadi panas dan raja minta untuk perapian itu lebih panas dari biasanya. Artinya mungkin ditambahkan kayunya, ditambahkan bensinnya, mungkin ya Bapak nggak tahu. Tetapi intinya perapian itu semakin dibuat lebih panas. Bahkan orang yang mengkawal mereka dikatakan terbakar di situ. Artinya api itu sangat panas sekali. Nah, kita lihat iman yang kuat, iman yang tetap teguh, pengharapan yang tetap teguh, itu ada dalam kehidupan mereka. Sekalipun Tuhan tidak menolong mereka, tetap percaya Tuhan dalam kehidupan mereka. Inilah iman dan pengharapan yang perlu kita miliki. Dan inilah dampak kalau kita memiliki hidup beriman, hidup berpengharapan, kita terapkan dalam kehidupan kita seberat apapun yang kita hadapi. Kita percaya Tuhan akan menolong dan akan memberkati kehidupan kita seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Anak nanti bisa baca Alkitabnya mulai Daniel 1 sampai pasal 3 pasal 4, bagaimana kisah Daniel dan kisah kawan-kawannya. Mereka imannya sungguh luar biasa, dan iman itu dicatat di dalam Alkitab menjadi pedoman, menjadi penuntun dalam kehidupan kita untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan.
Selanjutnya kita masuk di bagian yang D, dampak hidup beriman dan berpengharapan. Ini dampaknya ya. Bagaimana iman dan pengharapan dapat bertumbuh? Iman dan pengharapan tidak secara otomatis bertumbuh laksana tumbuhan. Ia membutuhkan pupuk untuk bertumbuh, yaitu ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab secara teratur dan terarah. Jadi iman dan pengharapan tidak semerta-merta timbul begitu aja. Nah, untuk kita bisa menumbuhkan baik hidup beriman atau berpengharapan, ternyata hal itu dapat kita lakukan dengan kita beribadah, kita sering berdoa, dan kita rajin membaca Alkitab. Maka iman dan pengharapan kita akan tumbuh. Iman tidak akan tumbuh kalau kita tidak pernah berdoa. Iman tidak akan pernah timbul dalam hati kita kalau kita tidak pernah beribadah, apalagi membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan. Jadi ketiga hal ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Baik pagi, siang, ataupun malam kita boleh baca Alkitab. Makanya kalian sebagai remaja di HP-nya, kan kalian setiap hari pasti megang HP. Nah, di situ harus ada Alkitab. Bapak saranin semua kalian di HP-nya harus ada Alkitab. Supaya dimanapun kalian berada, kalian bisa baca Alkitab. Secara teratur dan terarah juga. Mintalah Roh Kudus membantu menerangi akal budi kamu supaya dapat memahami isi Alkitab dengan baik. Kamu membutuhkan bimbingan dalam memahami isi Alkitab. Kamu dapat membaca Alkitab secara pribadi dan mengikuti kelompok pemahaman Alkitab. Kamu dapat minta bimbingan dari pendeta majelis jemaat ataupun orang tua kamu. Jadi di sini untuk kita boleh membaca Alkitab dalam kehidupan kita butuh tuntunan Roh Kudus ya. Kalau kalian misalkan baca Alkitab, mintalah ya. Bapak kasih contoh. Kalau kalian baca Alkitab, nah sebelum baca kalian harus berdoa. Bahkan setelah membaca kalian juga berdoa. Itu contoh. Tuhan Yesus, aku berdoa supaya ketika aku baca Alkitab, tolong Roh Kudus-Mu memberikan penerangan, memberikan pencerahan ke dalam hati saya, sehingga saya bisa memahami, mengerti firman Tuhan, bahkan menerapkannya dalam kehidupan saya pribadi. Amin. Ya, mungkin seperti itu kalian minta kepada Roh Kudus supaya kalian diberi penerangan dalam hati kalian. Karena memang kalau kita tidak minta kepada Roh Kudus supaya menyingkapi firman Tuhan, kadang-kadang kita tidak mengerti. Contoh, berilah ya ketika kamu ditampar kanan, berilah juga pipi kirimu. Nanti kita berpikir ketika orang nampar kita, kita kasih kiri, kasih kanan, bukan seperti itu. Ya, ada makna-makna yang Tuhan ingin sampaikan di dalam kehidupan kita. Nah, kita membutuhkan Roh Kudus supaya Roh Kudus bisa memberikan pencerahan. Nah, selain itu kita juga mungkin terlibat dalam kelompok-kelompok pemahaman Alkitab di gereja kalian. Jangan kalian bilang, itu kan tugas orang tua. Tidak, ya namanya kita belajar Alkitab, ya sejak dari kecil. Bahkan kalian juga minta orang tua kalian supaya kalian dibimbingi pendeta, majelis, ataupun orang-orang yang kalian anggap pantas membimbing kalian untuk memahami Alkitab. Pertanyaannya, masa kalian kalah sama anak-anak Muslim yang mereka hafal juz 1, juz 2, sampai juz 30. Nah, kalian juga rajin membaca Alkitab supaya kalian tidak diombang-ambingkan oleh godaan-godaan yang ada dalam kehidupan kita. Nah, kalau kalian rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, apapun godaan yang kita hadapi tidak akan buat kita goyah. Masalahnya kalian tidak pernah baca Alkitab. Bagaimana kalian bisa kuat menghadapi tantangan sebagai remaja Kristen menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kalian? Nah, banyak tanda-tanda yang kita dapat di sepanjang penjelasan Alkitab mengenai dampak dari hidup beriman dan berpengharapan. Jadi kita akan lihat ya, ada banyak Alkitab yang membahas tentang hidup beriman dan berpengharapan. Nah, yang pertama, tidak mengandalkan diri sendiri tetapi mengandalkan Tuhan. Itu dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat 6. Jadi kita bisa lihat bahwa orang yang tanda-tanda bahwa kita ya hidupnya orang yang beriman, hidupnya orang yang berpengharapan, kita bukan orang yang mengandalkan diri sendiri, tetapi kita mengandalkan Tuhan. Itu ciri-ciri yang pertama ya, atau tanda bahwa kita ini hidup beriman dan berpengharapan, tidak mengandalkan kekuatan sendiri.
Nah, yang kedua, kita menjadi orang yang setia. Ya, kalian bisa baca dalam Matius pasal 5, 25 itu sampai 30. Terus kita menjadi orang yang taat. Nah, orang yang hidup beriman dan berpengharapan, biasanya dia orang yang setia. Bukan setiap tikungan ada ya, tetapi setia yang artinya kalau membaca Alkitab, setia membaca Alkitab, tekun berdoa, taat gitu kan perintah Tuhan. Seperti Kejadian pasal 12 ayat 1-9, bagaimana Abraham taat akan perintah Tuhan. Abraham taat saja, ya, tidak tahu kemana tujuannya, tapi dia taat. Yang keempat, sanggup bersukacita dalam kesesakan. Ya, jadi apapun keadaan yang kita hadapi, alami dalam kehidupan kita, kalau kita hidup beriman berharapan, kita sanggup bersukacita. Seburuk apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun tantangan dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita, dalam masa remaja kita mampu bersukacita. Terus kita sanggup bertahan dalam penderitaan. Artinya Tuhan akan memberikan kita kemampuan, kekuatan, sehingga kita diberikan Tuhan, bukan sekedar kita mampu bersukacita, tetapi kita diberi kesanggupan tantangan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Masing-masing kita punya pengalaman ya, kita sanggup bertahan dalam penderitaan kita. Nah, selanjutnya berani bersaksi. Nah, ini yang sungguh luar biasa ya. Kata bersaksi di sini bukan berarti kita hanya, hei, kamu percaya, bertobat, terima Yesus, bukan. Bersaksi bisa melalui gaya hidup kita, bisa dengan kasih kita, bisa dengan bantuan kita kepada orang lain. Kita mampu bersaksi, bangun persahabatan yang baik dengan orang lain, dengan semua orang. Ya, itulah cara-cara kita menjadi saksi bagi orang lain. Bersaksi bukan hanya perkataan, tapi bagaimana tindakan dan kehidupan kita setiap hari bisa dilihat oleh orang lain. Terus percaya segala sesuatu. Artinya kita belajar untuk percaya sesuatu. Walaupun itu belum terjadi, kita tetap percaya Tuhan pasti melakukannya yang terbaik dalam kehidupan kita. Seperti kisah Abraham, tetap dia percaya. Nuh, ya dianggap tidak waras, tetap dia percaya. Terus dan kisah Daniel dan kawan-kawannya, ya tetap percaya. Terus memiliki pendirian yang teguh atau kuat, ya. Anak-anakku, penting dalam kehidupan kita ya, kita memiliki pendirian yang kokoh, pendirian yang kuat di dalam Tuhan. Nah, pendirian ini akan sangat berguna ketika kalian menghadapi yang namanya godaan atau masalah di dalam kehidupan kalian. Misalkan kalian diajak untuk menyontek ketika tidak bisa mengerjakan seulangan. Nah, kalau kalian punya pendirian teguh, walaupun teman ajak kalian menyontek kerjasama untuk hal yang buruk, kalian tidak akan goyah. Bapak tidak akan memberikan contoh ke yang lain ya, hal yang lain. Karena kalian masih sekolah ya, hubungan yang menyontek. Apalagi menyontek tidak memberitahukan hasil kepada teman yang kita contek, itu juga sangat-sangat bahaya. Menyontek itu mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Ya, walaupun itu dikasih, ingat itu bukan haknya kita. Tidak mudah terpengaruh. Nah, ini jangan sampai kalian mudah terpengaruh ya. Ingat, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Jangan sampai kalian mudah terpengaruh ya anak-anak, khususnya dalam pertemanan kalian. Kalau itu sudah komunitas yang salah, tinggalkan saja. Tidak ada cara lain. Kalau itu kalian lihat tidak bagus, komunitasnya pengaruhnya negatif, tinggalkan saja. Selanjutnya kita lihat memiliki keyakinan yang kokoh. Nah, ini penting ya. Kita sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun yang terjadi, tidak boleh berpindah atau tidak boleh berpaling. Tidak boleh ke lain hati. Sekali Yesus, tetap Yesus. Terus, tidak menyesali kemalangan. Tidak boleh menyesal apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian. Ingat, Allah mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Terus yang selanjutnya, memiliki sikap hati yang benar. Nah, itu penting. Kita boleh memiliki sikap hati yang benar, yang tulus di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh menjadi orang yang munafik ya. Sikap hati yang jujur, yang benar, dimulai sejak kalian masih remaja. Kalian mengerjakan tugas, jujurlah kalian mengerjakan tugas. Kalian ulangan, jujurlah kalian saat ulangan.
Karena kejujuran itu dipupuk sejak kalian masih remaja. Kalian kalau sudah hatinya tidak benar, ulangan suka mau nyontek, suka bolos sekolah, kalian dewasa ya seperti itu. Tidak mungkin kalian minta berubah waktu kalian sudah tua kan? Atau sudah menikah mau berubah, tidak mungkin. Sikap hati benar dimulai sejak kalian masih remaja, yaitu saat kalian mengerjakan tugas. Di sanalah kalian lihat apakah hati kalian sudah benar atau belum. Tegar di tengah persoalannya. Penting ini tetap kuat apapun persoalan yang kita hadapi. Terus berani menanggung risiko. Kalau kalian misalkan kita mau nyontek, itu benar kalian menyontek, kalian harus berani menerima risikonya. Misalkan nilai dikurangi, ataupun kalian mendapat disiplin. Kalau itu memang kalian melakukan kesalahan, kalian bertanggung jawab. Jangan kalian melemparkan masalah itu ke orang lain atau menyalahkan orang lain. Berani mengambil atau menanggung risiko. Tidak mengenal putus asa. Nah, sudah kita belajar ya, tidak boleh putus asa. Berpegang teguh pada janji Allah. Ya, ini yang penting dalam kehidupan kita. Kita harus tetap berpegang teguh kepada janji Allah, karena Allah tidak pernah berdusta terhadap firman-Nya. Selanjutnya kita lihat, Nabi Yeremia menulis, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Anak-anak bisa baca Yeremia pasal 17 ayat yang 7 sampai 8. Nabi Yeremia menulis bahwa diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, artinya diberkatilah orang yang terus berharap kepada Tuhan, diberkatilah orang yang terus beriman kepada Tuhan apapun tantangannya. Terus firman Tuhan menggambarkan orang yang bergantung sepenuhnya sama Tuhan, ia akan seperti pohon ya yang ditanam di tepi air. Karena kalau ini pohon atau tanaman yang dekat dengan air, jarang sekali kita lihat tanaman tersebut menjadi kering, layu, dan gugur daunnya. Tetapi kita lihat tumbuhan yang hidup di tepi air, rata-rata daunnya hijau. Artinya tidak akan mengalami namanya kekeringan. Dan orang yang melakukan hal demikian tidak khawatir di dalam tahun kering. Artinya dalam kehidupan kita tidak perlu khawatir karena kita tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Dan yang pasti kita menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Nah, sedangkan Nabi Yesaya menulis, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi, baik Nabi Yeremia dan Yesaya menggambarkan orang-orang yang menantikan Tuhan atau orang-orang yang berharap pada Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dan digambarkan seperti seperti Raja Wali. Anak-anak kalau Raja Wali terbangnya itu tinggi kan? Mana ada Raja Wali terbangnya rendah? Pasti tinggi. Artinya, demikian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita akan mendapat kekuatan yang baru bersama dengan Tuhan. Selain kekuatan baru, kita dikatakan berlari tidak menjadi lesu. Nama orang berlari lama-lama kan jadi lesu ya. Tetapi kalau kita berharap ke Tuhan, digambarkan seperti orang lari, tapi kita tidak pernah lesu. Mereka berhenti tetapi tidak akan pernah lelah. Artinya kalau kita terus berharap dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan menyertai kehidupan kita kemanapun kita pergi. Tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya, bahkan hidup beriman dan pengharapan yang perlu kita pegang di dalam kehidupan kita, agar kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan ditelantarkan, sebab dialah Bapa kita, pencipta, pemelihara, dan penyelamat kita. Apakah yang dijanjikan Tuhan kepada orang-orang yang berharap kepadanya? Jadi kita belajar ya, apa yang akan Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita kalau kita berharap kepada Tuhan. Nah, pertama, tidak akan dikecewakan. Anak-anak bisa baca dalam Roma pasal 5 ayat 5, terus Lukas pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 24 ya, bahwa orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mengecewakan. Yang kedua, tidak akan dipermalukan. Yang ketiga, memperoleh pertolongannya. Yang keempat,
memperoleh pembelaan Allah. Yang kelima, memperoleh berkat-berkatnya. Yang keenam, memiliki jaminan hidup kekal. Ketujuh, memperoleh kekuatan. Yang delapan, memperoleh penghiburan. Yang sembilan, akan mendapat kemerdekaan dari perbudakan kebinasaan dan sebagainya. Jadi kita lihat bahwa kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan memberikan janjinya itu tidak akan mengecewakan kita. Kita tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Tuhan memberikan kita pertolongan. Tuhan memberikan kita pembelaan. Bahkan berkat-berkat Tuhan, bahwa kehidupan kekal di surga, mendapatkan kekuatan yang baru, penghiburan, bahkan kita menjadi orang yang merdeka dan dibebaskan oleh kebinasaan. Jadi, penting di dalam kehidupan kita untuk kita terus berharap kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Setelah mempelajari dampak dari beriman dan berpengharapan, sekarang kamu dapat menilai diri kamu sendiri. Apakah kamu memiliki iman dan pengharapan? Tuliskan tanda V jika dampak itu ada dalam diri kamu dan tanda kurang atau minus jika dampak itu belum ada dalam diri kamu. Nah, jika banyak jawaban kamu yang bertanda huruf V ya, berarti kamu sedang bertumbuh dalam iman. Akan tetapi jika hasil kamu lebih banyak tanda minus atau tanda kurang, maka kamu harus terus melatih diri untuk memiliki iman dan pengharapan sebagai remaja Kristen. Nah, isi kotak tersebut dengan jujur, hasil isianmu kamu tidak digunakan untuk menghakimi kamu, melainkan akan menolong kamu untuk bertumbuh dalam iman dan pengharapan. Jadi hasilnya ini bukan untuk menilai kamu yang buruk atau segala macam ya, atau bahkan menghakimi kalian. Jadi tugas ini benar-benar untuk menolong kehidupan kalian, untuk kalian bertumbuh khususnya dalam iman dan pengharapan. Nah, ketika di SMA kelas 10 kamu akan bagaimana bertumbuh menjadi dewasa dalam segala aspek. Kamu dapat menggunakan isian di kotak ini untuk menilai pertumbuhan diri sendiri, apakah ada kemajuan dalam kehidupan kamu. Jadi ini nanti ada tugas ya buat kalian. Nah, selanjutnya di bawah ini ada tugas buat kalian. Tugasnya nanti kalian tinggal bertanya kepada orang tua kalian. Nah, sebanyak 16 pertanyaan, dan jika itu ada di dalam diri kalian, berarti kalian tinggal tulis huruf V. Nah, kalau itu tidak ada dalam diri kalian, kalian tulis itu tanda kurang atau minus. Nah, jawaban ini berdasarkan kalian bertanya kepada orang tua kalian. Misalkan contoh, Ma atau Pa, saya termasuk orang yang setia. Misalkan orang tua kan lihat juga dalam kehidupan kalian. Jadi jawaban ini berdasarkan orang yang terdekat kalian. Ya, baik itu bisa aja papa atau mama kalian atau mama atau ibu kalian. Tetapi intinya bahwa ini nanti ada tanda tangan orang tua kalian. Jadi jawaban ini bukan jawaban berdasarkan pemahaman kalian ya. Ingat, ini jawaban berdasarkan koreksi orang tua terhadap kalian. Misalkan kalian sanggup bersukacita dalam kesesakan. Nah, nanti orang tua kalian lihat, oh kamu belum sanggup loh bersukacita dalam kesesakan. Nah, orang tua kasih minus. Nah, nanti di bawahnya kalian tinggal tanda tangan orang tua. Jangan pernah palsukan ya tanda tangan orang tua kalian. Sama aja kalian berbohong. Nah, selanjutnya di bawah ini ada keterangan buat kalian ya. Kalau huruf V ya, seandainya huruf V lebih banyak, berarti kalian sedang mengalami pertumbuhan iman yang baik. Nah, sebaliknya kalau misalkan lebih banyak tanda minus atau tanda kurang, berarti kalian harus melatih diri kalian sendiri. Jadi nanti kalian buat keterangan ya bahwa di sini hidup yang huruf tanda V itu misalkan ada 10, tanda minus ada 6, berarti kalian termasuk yang mengalami pertumbuhan ya. Nah, kalau misalkan jawaban orang tua kalian lebih banyak minus, berarti kalian diharapkan untuk boleh
terus memperbaiki kehidupan kalian. Nah, di bawah ini Anda tanda tangan ya. Ini murni tanda tangan orang tua kalian. Nah, kalau kalian nanti bohong, nanti Bapak akan tanya di grup ya. Di grup orang tua kalian, apakah kalian memang ini jawaban dari orang tua kalian? Jangan pernah berbohong ya. Selanjutnya kita lihat kesimpulan kita pada pagi hari ini. Untuk bab yang keempat, dampak hidup beriman dan berpengharapan. Salah satu ciri manusia yang dipanggil untuk menjadi murid Tuhan Yesus adalah beriman dan berpengharapan. Jadi, kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan Yesus sebagai murid, kita wajib memiliki hidup beriman dan juga hidup berpengharapan. Iman dan pengharapan laksana mesin yang akan menghidupkan perjalanan hidup kamu. Supaya kamu bertumbuh dalam iman dan pengharapan, maka kamu membutuhkan bimbingan dan arahan dari Allah melalui ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab secara teratur setiap hari. Jadi dalam kehidupan kita, untuk kita terus bertumbuh dalam iman dan pengharapan, oleh karena itu kita perlu beribadah, kita perlu berdoa dan membaca Alkitab di dalam kehidupan kita. Karena baik hidup beriman dan pengharapan tidak akan bertumbuh kalau kita tidak pernah rajin beribadah, rajin berdoa, dan membaca Alkitab di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini telah selesai. Selanjutnya anak-anak tolong persiapkan diri, kita akan berdoa untuk mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Nanti Bapak akan memimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang proses belajar kami pada pagi hari ini Tuhan. Kau tetap memberkati kehidupan kami di dalam keluarga kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.